Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-16 ya. Nggak terasa ya? Ya terasa lah ya. Sudah setengah bulan ya. Setengah bulan di bulan Januari tahun 2021 ini gimana? Hasil penjualannya gimana? Naik? Turun? Hancur? Tenang saja ya, rezeki nggak akan tertukar, rezeki nggak akan nyasar, hanya mungkin lewat jalan yang lain ya. Dan perkenalkan untuk yang baru nonton video di hari ke-16 ini, nama saya Faizal Alfa dari PT Fortuna IMAG Trans. Kami adalah sebuah perusahaan konsultan pemasaran yang berbasis di Kota Malang. Jadi kalau lagi main ke Malang, kontak, mampir ya, kami ajak jalan-jalan, makan-makan di Malang ya. Dan di hari ke-16 ini tips marketingnya adalah terkait dengan bagaimana, kenapa saya tanyakan tadi gimana hasil penjualannya di tahun ini ya, di awal tahun ini, karena banyak bisnis yang perlu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terutama terkait dengan model bisnisnya karena terdampak oleh pandemi dan kemudian ke resesi ini ya. Apa yang dimaksud bahwa kita mesti peka dan kemudian mempetakan ulang siapa sebenarnya konsumen kita yang masih tersisa. Ini menjadi sebuah catatan penting, yaitu seperti juga judul dari video ini, fokus pada konsumen yang aktual. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk move on, supaya kita mampu untuk bergerak dan relevan dengan situasi yang sedang berkembang saat ini. Karena apa, saya temukan banyak ketika diskusi dengan teman-teman para pelaku usaha, ini masih gagal move on gitu ya. Berharap bahwa situasinya akan kembali seperti saat sebelum pandemi, padahal it will never happen, tidak akan terjadi ya. Semuanya tidak akan lagi sama gitu ya. Dan kita mesti untuk membuka mata, pikiran dan hati bahwa ya, this is the situation, what next gitu ya. Penyesuaian-penyesuaian, adjustment, alignment apa yang perlu kita lakukan. Salah satu penyesuaian penting adalah bagaimana kita berfokus pada konsumen yang aktual, yang saat ini masih ada gitu ya. Contoh ketika kita bicara di Kota Malang, kalau kita bisnis di bidang kuliner di Kota Malang, tentu petanya benar-benar berubah. Seperti kita tahu ya, Malang ini adalah kota pendidikan dan kota wisata. Kita ngomong tentang pendidikan, kita ngomong tentang berapa jumlah kampus di kota ini. Data yang saya pahami ada 64 kampus di kota ini. Bayangkan ya, 64 kampus yang ngumpul di satu kota. Terdampak pandemi semuanya tentu saja, karena apa, pembelajaran tatap muka tidak diperbolehkan, sehingga kampus melakukan penyesuaian kelasnya jadi daring dan seterusnya, sehingga para mahasiswa memilih untuk tidak tinggal di kota ini kan. Mereka lebih efisien, lebih hemat kan, kembali ke kampung halamannya di sana ya, makan masih ikut orang tua, tinggal sama orang tua, sehingga banyak hal bisa di efisienkan, bisa dihemat gitu ya. Terdampak tentu saja, terdampak untuk para pelaku usaha kuliner terutama yang segmen marketnya adalah mahasiswa, tentu ada penyusutan yang luar biasa. Tapi nggak nol-nol juga ya, ini yang membuat kita perlu membangun sebuah pemahaman. Wisata pun sama ya, dengan pembatasan ya, kemudian ada PSBB, terus kemudian ada pembatasan-pembatasan yang lain, mesti ada tes rapid ketika masuk ke kota tertentu atau melampaui batas kota. Nah, ini yang tentu kemudian membuat kita di sisi lain adalah kehilangan beberapa golongan atau beberapa jumlah konsumen ya, karena dari awalnya ada menjadi tidak ada, menyisakan beberapa konsumen. Mahasiswa di Malang masih ada loh, masih ada ya, jumlahnya meskipun nggak sangat banyak tapi tetap masih ada gitu ya. Dan yang berikutnya adalah, kalau kita paham, ini akan menjadi sebuah eksplorasi atau penemuan dari segmen-segmen market yang baru, yang aktual memang saat ini benar-benar ada, yang nggak ngayal, yang nggak berandai-andai gitu ya, nggak halu gitu ya. Nah, ini yang saya garis bawahi di materi saat ini. Hal yang sama juga kami alami di bidang bisnis jasa untuk konsultan pemasaran. Kalau di periode sebelumnya, jangkauan kami lebih ke nationwide gitu ya. Jadi dalam satu bulan saya bisa jalan ke beberapa pulau sekaligus gitu ya. Saya bisa jalan ke Sumatera, kemudian ke Jawa bagian barat. Kami tinggal di Malang ya. Ke Jawa bagian barat, ke Tangerang, ke Bandung, ke Jakarta. Kemudian ada klien yang di Kalimantan, ada di Samarinda, ada di Bontang, kemudian
kami bergerak ke Sulawesi, di sana ada di Palu dan Makassar, kemudian bergerak juga ke Pulau Bali, ada beberapa rekan kolega di Denpasar. Dengan adanya pandemi ini tentu hal-hal tersebut menjadi tidak rasional dan tidak lagi relevan untuk dilakukan karena perjalanan jadi semakin mahal, kemudian juga syaratnya jadi semakin ribet, sehingga ya kami juga lakukan hal yang sama. Kami berfokus pada konsumen yang aktual, yang masih tetap ada, yang masih bisa dilayani, yang masih relevan dengan layanan yang kami berikan. Jadi lebih ke lokal teritorial ya. Malang, jumlah klien kami di Malang relatif meningkat secara sangat signifikan. Kenapa? Karena sama juga, misalnya ada konsultan dari kota lain pun menghandle klien yang di Malang, ya ribetnya ya jadi beda gitu ya, dan lebih relevan untuk menggandeng yang sesama dari kota Malang. Lokal, teritorial, regional ya. Jawa Timur aja ternyata kalau kita dalami ada 38 kota di provinsi ini gitu ya, dan ada beberapa klien yang kemudian lahir dari proses ini. Hal yang sama juga di dalam divisi kami yang lain, jadi pengelolaan event. Jadi tentu saja saya dan beberapa teman-teman konsultan di IMAX ini sangat sering dan sangat biasa diminta, diundang untuk menjadi narasumber atau menjadi trainer atau menjadi instruktur untuk sesi-sesi pemasaran. Kenapa? Karena kekuatan kami di metode ya. Kami punya buku judulnya 3D Marketing, kami menerbitkan buku judulnya adalah Laperpreneur, kami punya buku yang judulnya adalah Kitab Kuning Internet Marketing, yang memang ini require atau membutuhkan untuk dilatihkan selain dibaca bukunya. Dan kita handle-nya juga sama, jadinya lokal teritorial. Kami keliling di Malang, Surabaya, Sidoarjo, ke beberapa kota di Jawa Timur ya, untuk memberikan pelatihan, dan ini masih tetap relevan. Artinya apa? Daripada kita halu, daripada kita berimajinasi, daripada kita ini nyari yang posisinya nggak ada saat ini, lebih baik fokuskan pada tipe konsumen yang aktual, bener-bener ada. Jadi data ulang yang masih tetap beli, terus beli sampai saat ini siapa saja. Karena memang berkurang karena pandemi, tapi tidak benar-benar nol. Nah, yang masih tetap ada ini jadikan cetakan, jadikan bibit, jadikan biang untuk kemudian kita perluas untuk mendapatkan orang-orang sejenis dengan kriteria itu. Kenapa? Ya kita realistis saja, itulah market yang sedang ada dan tersedia saat ini. Bagaimana kita olah untuk paling tidak usaha yang kita jalankan ini survive, mampu untuk bertahan, mampu untuk menang di situasi ini, dan juga sambil mengintip kesempatan-kesempatan, celah-celah untuk bisa bertumbuh dari bahan yang masih ada. Karena dengan begini kita akan jadi rasional, melihat yang memang benar-benar tersedia untuk kemudian diolah menjadi apa, sehingga kita nggak pusing untuk nungguin sesuatu yang nggak jelas gitu. Karena di dalam bisnis ya, yang salah satu hal yang paling krusial adalah uncertainty atau ketidakpastian. Lawannya kan kepastian. Kepastian akan disukai oleh pebisnis, karena dari situ kita jadi punya kejelasan untuk pengambilan keputusan-keputusan. Nah, ketidakpastian adalah sebaliknya, sesuatu yang sangat dihindari. Maka kepastian, arahkan fokus, arahkan pandangan, mata, telinga kepada konsumen-konsumen yang memang benar-benar aktual masih ada. Dan faktanya konsumen itu masih ada. Olah dengan baik, rawat dengan baik, dan jadikan bibit untuk bagaimana bertumbuh meskipun situasinya tidak ideal atau tidak kondusif, tapi tetap bisa tumbuh ya. Semoga bermanfaat dan memberikan sebuah insight ya tentang kemana ini sebaiknya, ini tipsnya ini untuk melangkah. Situasinya serba susah, sama, nggak usah ngeluh ya. Seluruh dunia juga mengalami kok, tapi tetap ada potensi-potensi dan peluang-peluang yang bisa kita olah. Pantau terus video-video dari IMAX, klik subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya sehingga akan mendapat informasi ketika ada video-video yang baru ya. Like juga videonya, berikan komentar, jangan pelit-pelit ya, dan juga share videonya, bisa kepada partnernya, di-share kepada timnya, di-share kepada teman-teman di komunitasnya supaya bisa mendapatkan sebuah manfaat yang sama dari video-video yang kami share. Cek juga video-video sebelumnya, sudah ada 15 video yang tayang dan semuanya adalah pembahasan-pembahasan yang ringan, renyah, dan mudah dicerna, dan masih ada beberapa video ke depan sampai tanggal 21 Januari tahun 2021. Saya Faisal Alfa dari PT Fortuna IMAX Trans.
konsultan pemasaran, mengucapkan semoga sehat selalu ya. Salam pertumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.